Yo guys, welcome back di YouTube channel ini Crypto News Indonesia dengan gua Andreas Tobing sebagai host, yang mana di YouTube ini kita akan ngebahas seputar investment khususnya di crypto market, dari fundamental, technical, semua bakal kita bahas, oke? Nah, langsung aja ya guys ya. Kali ini di video ini gua mau bahas mengenai posibilitas daripada super cycle untuk Bitcoin ya, super cycle. Jadi kayak cycle kali ini lebih panjang ya dengan kenaikan yang lebih tinggi. Apakah possible? Nah, ini gue bakal bahas lengkap sama kalian semua ya. Tapi pertama-tama gue mau terbuka dulu, gue mau jujur dulu sama kalian kalau ini bukan analisis gue ya. Jadi ini kan jadi gini, setelah seminggu terakhir analisa gue sudah invalid ya, kan gue udah bilang clear sekali analisa gue akan invalid ketika Bitcoin itu sudah close di atas 48.000 ya, yang mana itu sudah terjadi di minggu lalu ya. Makanya ketika itu terjadi, gue langsung melihat oke, analisa gue invalid, dan gue langsung segera mencari kemungkinan lain tentunya ya. Dan gue analisis banyak sekali teori ya, jadi gue tonton banyak sekali analis YouTube, terus di thread, Medium, semua banyak banget yang gue baca, dan akhirnya bukan pilihan lah ya, tapi kayak gue lebih cenderung kepada satu teori yang diungkapkan sama akun YouTube ini ya. Ini gue udah bahas sebenarnya di mana, TikTok sama di Twitter juga, yaitu akun YouTube ini Bob Loukas ya. Ini menurut gue ini salah satu akun yang langka lah ya, kalian bisa temukan. Ini super smart orangnya dan jago banget menurut gue. Kalian bisa lihat ini akun YouTube-nya, namanya Bob Loukas, dan gue ambil dari video ini, Thy Strength Beats Bitcoin ya. Durasi 41 menit. Gue sangat rekomen kalau teman-teman mau belajar, kalian bisa tonton. Gue sendiri udah tonton 3 kali sampai bener-bener ngelotok ya apa isinya ya. Gue tonton sampai 3 kali, gue ulang terus supaya gue bener-bener ngelotok, ngerti, dan gue pengen bisa bagiin sama kalian semua. Nah, ini gue bakal bagi di video ini. Jadi ini bukan analisa gue ya, ini analisis daripada Bob Loukas ya. Gue suka dia. Kenapa? Dia tuh dingin kepalanya. Dia tuh kalau kalian dengerin videonya tuh orangnya unemotional banget, sangat tidak emosional ngelihat market, which is menurut gue itu satu keuntungan lah ya, orang yang punya emosi yang dingin untuk ngelihat market gitu. Gue jujur kalau ngelihat analis dan dia terlalu hype gitu ya, gue malah gak akan percaya gitu. Kayak, bro, lu aja being emotional gitu loh, ngerti kan? Karena kita kalau ngeliat market tuh sama sekali nggak boleh emosional gitu. Gue jauh lebih suka ngeliat analis tuh yang kelihatannya tuh kayak sangat dingin, sangat stabil, sangat tenang gitu. Nah, itu menurut gue analisanya tuh dengan kepala yang dingin gitu, bukan dengan emosinya dia. Karena kalau being emotional dalam market, lu akan cenderung punya bias gitu. Bias baik lu bearish atau lu bullish ya, lu akan bias dan lu akan ngelihat analisa lu yang benar. Ketika ada analis yang bertentangan ya, lu akan ngeliat itu tuh salah gitu, karena lu being emotional, lu tied into the market gitu. Nah, sedangkan gue selalu belajar dalam menjadi seorang investor trader beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Lu nggak boleh being emotional gitu, sama sekali nggak boleh. Lu ngeliat market as it is ya. Kalau memang analisa lu invalid ya invalid aja gitu. Gue nggak akan berusaha mempertahankan analisa gue atau berusaha membenarkan, enggak ya, invalid aja gitu. Jadi makanya ketika kemarin close di atas 48 ya udah invalid gitu. Gue harus memikirkan skenario lain, gue harus mencari kemungkinan lain yang mungkin terjadi di market, dan gue menemukan jawabannya di YouTube-nya Bob Loukas. Itu gue sangat setuju lah sama dia ya. So guys, gue mau jelasin aja sama kalian pertama ya. Jadi ini mungkin ada 4 poin lah ya, gue mau jelasin sama kalian. Tapi yang pertama gue akan start dengan posisi kita di market sekarang ada di mana ya. Posisinya tuh ada di mana. Nah, dia menarik sekali memberikan padanannya dengan jadi gini, pertama-tama gue jelasin dulu ya. Bitcoin itu menurut Bob Loukas itu ada 4-year cycle-nya ya kan. Ini teori yang gue yakin kalian semua udah tahu lah ya, 4-year cycle in Bitcoin. Gue sendiri juga udah sering bagiin. Cuman versinya Bob Loukas ini simple sekali. 4-year cycle dalam Bitcoin artinya adalah 3 tahun naik, 1 tahun turun. That's it, gak ada yang lain. 3 year up, 1 year down. Kamu beli di waktunya down dan jual di waktunya up. Simple sekali, gak ada yang lain. Gak usah pakai indikator ABCD, gak usah pakai support resistance segala macam, nggak usah tarik-tarik garis. Tapi 4-year cycle in Bitcoin adalah 3 tahun up, 1 tahun down. Makanya kita bisa lihat nih ya, ini ada 33, 35, 45, 46, 47, 47. Ini sebetulnya
ada hitungannya. Jadi kalian jadi si Bob itu tuh ngitung dari 1 sampai di cycle pertama di bulan 33 tuh topnya, di cycle kedua di bulan ke-35 ya kan, 1 tahun 12 bulan. Kalau 4 year cycle berarti harusnya 48 itu full cycle ya. Jika 3 tahun top ya berarti memang di sekitar 35 36 ya kan mestinya cycle top. Nah, jadi di cycle 1 itu 33, 2 dan 3 tuh sama 35. Di cycle pertama bottomnya di 46, 23, 47, 47 ya. Jadi kayak ya enak banget sebenarnya, kamu cukup jual di 35 beli di 47, simple banget. Jadi beli at the end, bener-bener ujung daripada cycle ya di bulan 47 atau bulan 8 ya, dan beli dan jual kembali di bulan 35 setelah 3 tahun. Jadi simple banget sebenarnya. Kalau kamu punya duit misalnya 10 miliar gitu ya, cukup beli di Desember sini, jebret, and then jual 3 tahun kemudian, kamu akan profit ya mungkin bisa 300-400% bahkan lebih gitu ya. Kalau duit lu gede mah enak banget gitu, nggak usah pusing-pusing gitu ya. Nah, itu jadi basic premisnya nomor 1. Dan sekarang posisi kita ada di mana ya? Yang gue bakal jelasin ya. Dia membantu untuk menemukan apa ya? Untuk membantu menemukan posisi kita ada di mana. Dia pakai yang namanya Fibonacci ya. Kita bisa lihat di sini Fibonacci. Gue tarik aja. Fibonacci kan simpel sekali ya. Gue cuma pakai yang 0,618 dan kita tarik top to bottomnya aja di sini dan termasuk di sini. Cukup tarik top to bottom, selesai gitu. Wow, by the way Bitcoin dari 52.700. Nice. Ya, oke. Sekarang ini kalian bisa lihat di 3 cycle sebelumnya Fibonacci Golden Ratio selalu jadi conjunction, selalu jadi persimbangan. Dan sini juga ya, walaupun di cycle ini yang kayaknya nampak different, kalian bisa lihat setelah di bulan lalu rejected di Januari gitu ya, tapi langsung naik kencang lagi dan kayaknya bakal bisa jadi breakout di bulan ini. Tandanya clear sekali ya, walaupun ini belum pure breakout, kita bisa lihat apa aja masih bisa terjadi di market karena ini kan monthly chart, oke? Nah, kalian bisa lihat sekarang Bitcoin itu ada di titik conjunction ya, berada di persimpangan ya. Kalau di cycle-cycle sebelumnya yang terjadi adalah drop, setelah itu kita bisa lihat di sini Bitcoin itu drop sampai dengan berapa nih? 40%. Di sini juga Bitcoin drop nih cukup jauh sampai dengan 72%. Tapi di sini nampak different ya, Bitcoin terus melaju ya. Kalau kalian move ke weekly, di sini tuh sempat rejected ya, tapi habis itu mantul kencang ya, dan sekarang udah naik kencang banget gitu. Jadi bisa jadi this cycle will be different dengan adanya inflow dari institutional, dari ETF ya, bisa jadi gitu ya. Nah, jadi itu posisi Bitcoin saat ini kalau berdasarkan 4-year cycle, kita lagi ada di conjunction ya. Jadi gini simpelnya, kalau memang ternyata 4-year cycle ini masih terjadi, meaning apa ya, bisa jadi ini akan koreksi dulu dalam 3-4 bulan ke depan ya, bisa jadi ya, kita nggak pernah tahu ya, tapi bisa jadi akan ada koreksi dulu 3-4 bulan ke depan jika memang cycle ini masih repeat. Tapi gue akan bahas di poin berikutnya. Itu kan tadi poin yang pertama ya, poin kedua dan ketiga. Jika ternyata memang Bitcoin tidak koreksi dalam 3-4 bulan ke depan ya, tidak memantul dari Fibonacci Golden Ratio-nya dan malah terus naik, terus skenario apa yang possible untuk terjadi di market? Nah, ini yang menarik nih. Di sini Bob Loukas highlighting, dia memberikan 2 buah analisis ya, yang dinamakan pertama left translated cycle dan yang kedua adalah super cycle. Ini yang gue bakal bahas sama kalian semua ya. Oke, ini gue hapus dulu ya. Ini udah clear ya. Sekarang ini posisi kita saat ini ya. So guys, gue akan start dengan ngebahas yang dinamakan dengan left translated cycle ya. Maksudnya apa left translated cycle itu? Simpelnya adalah gini. Satu skenario ya di mana Bitcoin ya ini akan mencapai puncaknya itu lebih cepat dari cycle sebelumnya ya. Jadi gue ingetin ya. Kalau di cycle normalnya Bitcoin itu kan mencapai puncak di sini nih 33, 35, kira-kira di area sini ya. Tapi jika yang terjadi adalah left translated cycle ya, skenario ini memungkinkan di mana Bitcoin itu mencapai puncak lebih cepat ya dari sebelumnya, karena Bitcoin akan juga break previous all time high-nya lebih cepat dibanding sebelumnya ya. Kalian bayangin di sini Bitcoin kan membutuh waktu berapa nih kalian bisa lihat, gue pakai ini aja langsung ya, set gitu ya, nggak usah, kita pakai ini aja, set.
Ini kan bisa lihat butuh 38 bars ya. Jadi sekitar 38 bulan dari top balik ke topnya lagi. Di sini pun sama ya. Di sini butuh kira-kira 35 bars, 35 bulan ya dari top balik ke topnya lagi. Maka kan mestinya kalau misalnya ini butuh 35 bars aja ya, kita akan balik ke topnya itu di Oktober di tahun ini. Tapi sekarang baru Februari, masih kira-kira berapa tuh? 8 bulan lagi. Tapi Bitcoin kok rasa-rasanya sudah mau segera menuju all time high-nya. Nah, kan ini yang kita semua antisipasi. Terus kalau ini terjadi gimana gitu? Skenario apa yang akan mungkin terjadi? Nah, itulah dua skenario yang gue mau jelaskan. Yang pertama left translated cycle ya. Premisnya simple ya, di mana Bitcoin akan mencapai all time high-nya lebih cepat. Terus juga Bitcoin akan mencapai break previous all time high lebih cepat dan juga mencapai all time high-nya lebih cepat lagi. Tentu ini disebabkan karena ya bullish momentum di Bitcoin ya, akibat adanya ETF ya, institutional investment ya dari market gitu ya. Jadi bisa jadi Bitcoin akan hype luar biasa lah bisa dikatakan ya di cycle kali ini ya. Hype-nya tuh datang jauh lebih cepat, break previous all time lebih cepat, dan tentu gini, yang penting itu retail market ya, itu akan hype-nya juga lebih cepat dibanding sebelumnya. Nah, itu teori daripada left translated cycle gitu ya. Lebih cepatnya kayak gimana? Nah, jadi gini, si Bob itu memperkirakan jika memang lebih cepat ya, kita bisa mengambil mungkin confluence lah ya, kayak fraktal lah ya, mungkin dari kira-kira dari cycle ini kita tarik di sini sama-sama ya, sebagai perakiraan aja ya, kira-kira ini yang bisa jadi terjadi untuk Bitcoin. Di sekitar sini kali ya, mungkin gitu ya, sehingga kalau ini yang terjadi maka kira-kira Bob memperkirakan ya, kalau memang left translated cycle yang terjadi ini up terus naik ya, bisa jadi kita udah akan mencapai harga tertinggi atau puncak dari Bitcoin itu justru di akhir tahun ini, di Desember 2024 atau Januari 2025 atau early 2025. Disitulah kita sudah akan mencapai harga puncak dari Bitcoin. Ini jangan lihat harganya ya, by the way ya, kan kalau berdasarkan harga ini 180 ribuan, tapi ini gue ambil fraktalnya doang sebetulnya. Jangan lihat harganya ya, tapi kayak lihat patternnya aja yang di sini gue mau share sama kalian. Patternnya kira-kira seperti ini, and then diikuti oleh apa ya, bisa jadi ya, balik-balik ini skenario loh ya, bisa jadi setelah ini ya Bitcoin akan membentuk bisa jadi double top pattern ya. Double topnya nanti mungkin di sini akan di peak cycle-nya sebelum akhirnya balik lagi ke 47-nya gitu ya. Jadi kayak kira-kira nih ya. Gua ambil di sini kira-kira di sini 35-nya ya, and then kita akan dapat 47 lagi. Nih gua coba tarik 47-nya ya. Kira-kira di sini nih, bulan mana nih? November 2026 ya. Maka 47 lagi kita akan dapetin di kira-kira ya, anggaplah di sini lah ya. Nih, kira-kira di sini. Jebret. Nah, kira-kira seperti ini ya, bisa jadi Bitcoin akan kembali membentuk double top pattern ya. Jadi kayak langsung naik kencang, jebret, tapi habis itu konsolidasi cenderung turun, mantul di sini, and then berusaha naik lagi, and then drop lagi gitu. Tapi idenya adalah Bitcoin itu sudah mencapai puncaknya earlier, lebih cepat ya. Itu teori daripada left translated cycle gitu ya. Atau ya bisa jadi sebetulnya cycle ini akan berlangsung lebih cepat. Jadi kita udah nggak bisa ngeluarin angka 3547 lagi gitu. Angka ini sudah nggak valid lagi, tapi ya mungkin ini nggak jadi double top juga, dan abis itu ya udah ini turun sampai sini mungkin sudah langsung selesai cycle-nya gitu. Tapi ini yang kita perlu waspada, ini sebagai skenario pertama ya, jika memang Bitcoin secepat itu break mencapai previous all time high-nya dan secepat itu langsung menuju ke harga tertingginya ya. Ini skenario pertama, yaitu left translated cycle ya. Dan ya udah, setelah itu Bitcoin akan steady declining atau bisa jadi membentuk double top pattern seperti di previous cycle. Oke, itu skenario pertama, yaitu left translated. Nah, yang skenario kedua di sini gue mau hapus dulu ya.
Skenario kedua adalah possible terciptanya apa? Super cycle ya. Super cycle itu basically gue jelasin dulu premisnya adalah skenario di mana fase bullish ya dari Bitcoin yang berkepanjangan ya. Ini tentu melebihi left translated cycle ya, di mana ini bullishnya berkepanjangan ya. Jadi akan bisa jadi ya, sekali lagi bisa jadi melampaui perkiraan dan juga durasi dari cycle sebelumnya ya. Kalau dari cycle sebelumnya perkiraan akan top lagi di 35 ya, bisa jadi lebih ya. Dan secara price, secara harga pun kan banyak yang memperkirakan Bitcoin di sekitar 100-150 ribu, bisa jadi lebih juga 200-300 bisa jadi, yaitu yang kita namakan dengan super cycle ya. Dan di sini bisa jadi Bitcoin akan memasuki satu uncharted territory ya. Jadi kayak teori yang belum bisa kita petakan gitu di chart gitu. Kalau cycle sebelumnya kan lebih kepetakan ya, lebih kita bisa ukur gitu. Kalau teman-teman ikutin gue dari 2021, gue kan udah bearish dari kuartal 4 ya, gue udah bearish dan bilang Bitcoin bakal segera balik ke 20 ribu. Jangan percaya gue, cek aja video gue tahun 2021, gue udah bikin sejarah bear market, semua gue udah bikin di situ. And then ya benar terjadi karena memang cycle-nya masih repeat gitu. Cuman kalau di cycle kali ini terjadi super cycle, nah inilah yang kita namakan uncharted territory, nggak bisa kita petakan gitu ya. Nah, karakteristiknya apa? Ciri-cirinya apa? Ya tentu bisa jadi kita akan menemukan di cycle kali ini akan ada mainstream adoption ya. Bisa jadi kita bisa lihat sekarang ini kan udah ada ETF di Amerika ya. Soon katanya Korea mau segera launching ETF, Thailand mau launching ETF, terus negara-negara Hong Kong juga mau launching ETF, dan kita bisa lihat mainstream adoption di mana-mana. Jadi ada money inflows yang sangat besar ke dalam Bitcoin ya, ada mainstream adoption gitu ya. Itu bisa jadi satu ciri akan terciptanya super cycle gitu. Ada bisa juga ada institutional investment ya, ada lebih banyak perusahaan-perusahaan fund management ya yang sudah mulai memasukkan Bitcoin atau menerbitkan proxy daripada Bitcoin gitu ya, untuk maksudnya proxy maksudnya kayak fund-fund besar gitu ya, perusahaan bisa memiliki indirect investment ke Bitcoin melalui beli sahamnya mereka, yaitu kan udah kayak proxy lah ya sebetulnya gitu. Udah gitu bisanya udah ada regulasi yang jelas ya, misalnya udah ada pakem nih, aturan gimana caranya invest market crypto, pajaknya semua itu udah clear. Terus kita bisa lihat mungkin minim pullback, bisa jadi kayak Bitcoin rally-nya kok kayak nggak ada pullback, nggak ada kendornya sama sekali. Dan bahkan yang paling yang lebih jauh lagi adanya technological advancement gitu. Jadi kan teman-teman bisa lihat sekarang udah mulai dibangun protokol di atas Bitcoin, udah mulai ada layer 2 di Bitcoin gitu ya, sehingga use case-nya semakin kaya untuk Bitcoin ya, meningkatkan utility-nya sehingga ya bisa jadi super cycle ini tercipta gitu. Jadi kayak banyak sekali strong momentum, bullish momentum yang tercipta, sehingga ini menyebabkan Bitcoin cuman up only ya, apalagi ada halving juga nih yang soon bakal terjadi ya, di bulan April akan ada halving dan bisa jadi itu menyebabkan supply shock ya. Jadi kayak supply-nya ke market drop fantastis tengahnya, jadi akhirnya demand-nya naik. Ini yang bisa jadi akan menyebabkan super cycle. Itu teori dari si Bob ini gitu. Kira-kira kan kayak gitu ya. Intinya ya semua sentimen positif inilah yang bakal bikin siklus kalian itu lebih panjang dan juga ya naiknya lebih tinggi. Ya kira-kira kayak gitu. Nah, jika super cycle yang terjadi ya, maka mungkin kita bisa mengambil cycle yang sebelumnya ini menjadi satu fraktal, menjadi satu acuan kita di sini. Ya ini kan sebenarnya aromanya mirip-mirip super cycle, di mana kayak sebenarnya ada pullback, cuman ya nggak yang sesignifikan itu ya, tentu karena ini kan harga Bitcoin juga masih jauh lebih rendah ya, ini masih 3-4 digit doang gitu ya. Tapi kita di sini mau coba mungkin ngecek kemungkinan teorinya, kemungkinan patternnya, kira-kira kayak gini. Gua nggak tahu, ini tinggal kita geser-geser aja di sebelah mana gitu ya. Bisa jadi lengthening sampai Maret, bisa jadi tetap sampai Desember 2025 ya, sampai mana kita bisa lihat nanti sama-sama. Tapi kira-kira kalau yang terjadi super cycle itu bentuknya bakal seperti ini. Kita bisa lihat on monthly chart itu minim sekali pullback dan
Bitcoin ya udah kayak up only gitu sampai nanti puncaknya and then blow off top and then mungkin baru akan terjadi koreksi yang cukup besar gitu ya. Tapi sekali lagi guys, jangan lihat harga ya, ini kan harga 800.000 ya. Gue jujur nggak berpikir super cycle 800.000 sih, enggak sih ya, cuman ini kan gue ngambil patternnya aja sebagai acuan aja gitu ya, jadi jangan lihat harganya ya. Nah, tapi yang menarik adalah setelah itu ya, setelah misalnya ini terjadi nih, misalnya memang super cycle yang terjadi ya, nggak ada pullback, terus naik terus ya sampai kuartal 4 2025 naik terus, bahkan bisa jadi lebih ya. Ini yang mungkin akan berbahaya karena Bob memperkirakan jika memang super cycle ini yang terjadi, maka super cycle ini mestinya akan diikuti dengan apa? Dengan prolonged bear market, dengan bear market yang berkepanjangan ya, bisa jadi 10 sampai 20 tahun window of bear market ya, bisa jadi konsolidasi panjang, naik turun lagi, naik lagi gitu ya. Bisa jadi bear marketnya panjang, I don't know. Kita lihat aja sama-sama, cuman ya bear marketnya gue nggak mau terlalu bahas gitu, tapi karena memang siklusnya itu sudah terjadi perubahan, terjadi change of behavior daripada siklusnya Bitcoin, sehingga kita nggak bisa melihat Bitcoin akan 1 year bear market and then up lagi gitu. Bisa jadi itu akan terpatahkan di cycle kali ini ya, itu yang kita ini mungkin kita mesti waspada ya, tapi bukan waspada lah ya, sekarang kita nggak perlu waspada, sekarang lebih tepatnya kita tuh all in kita happy, kita enjoy profit, kita print money sama-sama ya, sebelum akhirnya mungkin bear market tiba dan ya udah, itu udah waktunya kita exit dari market, dan itu udah waktunya kita menikmati hasil panen kita, kira-kira kan kayak gitu ya. So itu premisnya, itu teorinya ya, ada kemungkinan super cycle yang terjadi di Bitcoin dengan adanya semua sentimen positif ini, atau ya bisa jadi left translated cycle gitu ya, dimana break lebih cepat, all time high lebih cepat lagi. Tapi setelah itu bisa diikuti double top, atau memang Bitcoin langsung koreksi dengan sangat cepat. We don't know, kita lihat aja sama-sama, karena yang jelas ya, yang jelas guys ya, ini yang gue mau ingetin sama kalian. Di cycle ini Bitcoin mengalami satu behavior ya, yang mana ini belum pernah terjadi di cycle sebelumnya ya. Ini belum pernah terjadi gitu ya. Di cycle sebelumnya mestinya ya sesuai analisis gue ya tentunya waktu itu ya. Di sini kan strong resistance, habis itu Bitcoin mestinya sangat ideal bisa pushback balik ke level ini. Buat gue itu akan jadi satu koreksi yang menjadi ideal ideal skenario kita lah ya. Tapi tentu nggak dikasih sama market ya. Ternyata market sangat positif ya, sangat bullish, momentumnya nggak kelar-kelar, dan inilah yang kita mau lihat sama-sama kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya di market gitu ya. Hence guys, gue masih sangat bullish on Bitcoin. Kayak buat gue satu keputusan yang sangat ya bijak banget lah ya. Gue maksudnya gue kan gue udah share secara terbuka sama kalian, walaupun gue dari sejak Desember belum membeli Bitcoin lagi. Bitcoin sekali lagi ya, Bitcoin yang gue belum beli ya. Kalau alts gue masih ada yang beli ya, karena beda-beda disclose. Kayak kemarin Pixels itu gue langsung beli, itu no brainer banget ya. Itu Pixels buat gue tuh udah kayak the next XC lah, itu gue ngelihatnya tuh Pixels bakal jadi next XC Infinity, tuh gue langsung beli ya straight away, gue nggak pakai lama ya, itu gue langsung beli cukup besar. Belum lagi di Bitcoin ecosystem masih ada yang gue beliin, tapi guys gue cuman share ke mereka yang ada di private Telegram channel gue aja ya, yang dengan membeli TikTok series gue gitu. Jadi mereka yang beli TikTok series, gue share apa aja yang gue beli ya, apa aja yang kayak kemarin di Bitcoin ecosystem ada 2 lagi yang langsung gue beli, dan itu gue share secara terbuka sama mereka semua ya, pada ngikut sih rata-rata, cuman ya tentu ini kayak Dagon play gue lah ya gitu. Tapi untuk Bitcoin yang gue belum beli lagi kita lihat aja sama-sama ya. Gue jujur masih cukup berharap akan dikasih diskon sebelum halving di bulan depan, tapi I don't know, kita lihat aja sama-sama. Gue masih still on plan gue, walaupun alts ya masih pada gue beliin ya, Pixels, dan ada Bitcoin ecosystem kayak gue cerita lah ya, salah satunya Sets Hunters itu, wah itu menurut gue project yang sangat menarik, dimana kalian bisa inscribe any text, any pictures ke dalam blognya Bitcoin ya. Itu gila banget ya, gue jadi kayak wah ini keren ya, dengan biaya yang jauh lebih murah, makanya gue langsung beli, no brainer. Dan ya ada lagi yang lain lah ya.
Kira-kira gitu guys ya, itu yang gue bisa share sama kalian semua di video ini. Guys, by the way, let me know kalau kalian ada pertanyaan atau kalian ada feedback ya, kira-kira menurut kalian mana yang akan terjadi di cycle kali ini. Apakah kita akan mengalami regular cycle seperti biasa ya, karena dalam 3-4 bulan ke depan akan ada konsolidasi dan koreksi di Bitcoin, atau kita bisa jadi mengalami left translated cycle-nya Bob Lucas atau bahkan super cycle ya. Let me know in the comment section, silahkan ya. Kalau kalian punya pertanyaan juga, silahkan please ya. Bye, thank you guys, dadah, see you on next video.